Halo, selamat siang Bunda. Apa kabar nih Bun? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya Bunda. Saya Bidan Halimah, tim sahabat Bunda Uut. Hari ini mau sharing nih Bun tentang kehamilan yang sehat. Siapa nih bunda-bunda di sini yang lagi hamil Bunda? Gimana nih progresnya? Masih mual muntah atau sudah mau makan semua jenis makanan Bunda? Nah, untuk selama kehamilan, semua makanan boleh dimakan ya Bun, nggak ada pantangan apapun. Kecuali memang dari Bunda sendiri memang ada alergi, jadi memang tidak boleh dimakan. Terus misal makanan-makanan yang nggak sehat juga tidak boleh dimakan ya Bun, seperti alkohol. Terus juga sebaiknya Bunda waktu hamil juga mengurangi kopi dan teh, karena bisa menyebabkan penurunan HB Bunda, hemoglobin atau darahnya Bunda sendiri. Karena jika Bunda kekurangan darah selama masa kehamilan itu juga akan berpengaruh tidak hanya ke Bunda tapi ke janinnya juga Bunda. Nah, Bunda selama kehamilan kalau periksa kemana nih Bun? Udah punya buku KIA atau belum nih Bun? Nah ini juga penting nih Bun, nggak hanya buku ketika hamil, tapi untuk yang sekarang itu juga ada untuk anak Bunda. Ini tuh bisa dibaca-baca juga Bun, dari masa kehamilan, persalinan, hingga anak berusia sampai 5 tahun loh Bun. Wah sangat lengkap sekali ya Bunda. Selama kehamilan, Bunda dianjurkan untuk selalu periksa antenatal care atau periksa kehamilan. Harus ke tenaga kesehatan ya Bunda, bisa ke puskesmas, bisa ke klinik kehamilan, ke klinik dokter, atau ke rumah sakit, atau ke klinik bidan-bidan yang ada di desa. Nah Bunda, selama masa kehamilan Bunda dianjurkan atau sangat diwajibkan bertemu dengan dokter spesialis kandungan, atau biasanya dokternya itu ada belakangnya titelnya itu ada dokter SPOG. Nah itu memang dianjurkan Bunda. Nah sebenarnya apa sih yang bikin penting, kenapa sih harus USG ketemu dokter Objin? Nah Bunda, ketika USG tidak hanya menanyakan jenis kelamin aja nih Bun, jenis kelaminnya cewek atau cowok ya. Nah ternyata banyak hal lain yang harus Bunda ketahui ketika Bunda datang untuk periksa USG, seperti kecukupan plasentanya, pelekatan plasentanya, kecukupan air ketuban, detak jantung janinnya, serta kesehatan janinnya ya Bun. Tidak hanya untuk jenis kelaminnya saja, banyak manfaat yang banyak hal yang harus Bunda tanyakan kepada dokter. Karena kadang kalau Bunda tidak bertanya, ada dokter yang menyampaikan, ada yang tidak menyampaikan, atau mungkin Bunda lupa nih nggak menanyakan saat kunjungan. Nanti Bunda sampai rumah lupa kalau hanya melihat di hasil USG-nya itu, karena Bunda mungkin tidak bisa membacanya, atau mungkin lupa atau bagaimana. Nah disarankan ketika mau USG Bunda list dulu nih apa ya yang mau ditanyakan ketika USG nanti. Bisa nih Bun, dicatat dulu, bisa juga di browsing di internet. Di video sahabat Bunda juga sudah tersedia ya Bunda, bisa di scroll ke bawah beberapa hal yang perlu Bunda tanyakan ketika kunjungan USG. Nah Bunda-bunda masih bingung nih sebenarnya kalau periksa ke puskesmas itu penting nggak sih? Nah sebenarnya Bunda yang bikin penting untuk periksa ke puskesmas adalah ada yang namanya screening penyakit menular Bunda. Itu tidak hanya ada di puskesmas, tapi bisa juga di klinik-klinik swasta. Tapi itu memang berbayar ya Bun. Terus juga bisa memilih sendiri apa aja sih yang pengen diperiksa. Kalau di puskesmas biasanya sudah terdaftar untuk listnya. Nah Bunda harus tetap menjaga kesehatan Bunda. Sebenarnya minum obat itu penting, tapi harus diseimbangi dengan nutrisi dari makanan dan minuman yang Bunda minum sehari-hari. Karena jika hanya mengandalkan obat tapi Bunda malas makan makanan yang bergizi, itu sama saja Bunda. Jadi Bunda harus tetap mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti nasi, ikan, telur. Itu nggak ada pantangan ya Bunda. Kadang ada bunda-bunda yang masih mempercayai untuk pantangan-pantangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Hal itu yang menyebabkan Bunda kekurangan nutrisi karena
memantang makanan yang Bunda makan selama masa kehamilan. Jadi selama masa kehamilan tidak ada pantangan ya Bunda, kecuali memang makanan-makanan yang membuat Bunda alergi dan makanan-makanan yang tidak sehat seperti alkohol. Ketika lagi hamil, Bunda harus mengurangi alkohol, bahkan tidak boleh minum alkohol ketika sedang hamil ya Bunda, karena itu akan mengganggu kesehatan Bunda, kesehatan bayi Bunda, dan itu akan beresiko pada kecacatan bahkan keguguran Bunda. Ada yang ingin ditanyakan Bunda? Semoga Bunda dan kehamilannya selalu dalam keadaan sehat ya Bunda. Bunda juga harus mengurangi kegiatan yang cukup berat juga Bunda. Kalau mengangkat-ngangkat yang berat mungkin bisa minta tolong kepada orang-orang di lingkungan Bunda untuk membantu membawakan atau digantikan oleh orang lain. Misal Bunda, saya sudah terbiasa ini membawa sebelum hamil. Nah itu kebiasaan tersebut yang tak ditakutkan terbawa sampai masa kehamilan dan akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan Bunda. Terus misal Bunda terlalu lama berdiri terus pusing, nah itu jangan dipaksakan Bunda, segera duduk lalu minum agar karena ketika lagi hamil memang kondisinya itu ada yang lebih rentan ke sakit, ada yang sehat-sehat aja ini. Kehamilan pertama dan kedua bisa saja berbeda loh Bun. Kadang kehamilan pertama Bunda bisa sangat sehat, tidak merasa mual muntah, tidak ada ngidam. Bisa juga kehamilan yang kedua itu berbeda ya Bun. Jadi memang setiap periode kehamilan itu tidak selalu sama yang dirasakan. Semuanya menjadi pengalaman yang terbaik untuk Bunda. Oke Bunda, sepertinya cukup dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.